Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Chandra Deva Reza, NRP 02 dari D4 TP5A. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang tugas keandalan minggu kelima. Pada tugas keandalan minggu kelima, kita diberikan dua buah data, yaitu 7FAAL 102A dan ini 7FA bin 111, di mana pada data tersebut kita harus mencari nilai TTF-nya terlebih dahulu dengan cara mengurangi nilai kejadian value yang pertama dikurangi kejadian yang sebelumnya dan dikalikan 24 untuk merubahnya ke dalam bentuk jam. Kita lakukan perhitungan TTF pada kedua data. Setelah kita ketahui dan kita dapat nilai TTF tersebut, kemudian kita copy ke dalam software Minitab yang nantinya akan kita cari goodness of fit test-nya serta ML estimates of distribution parameter. Nah, untuk data yang pertama yang 7FAAL ini, distribusi parameternya itu berupa eksponensial, karena nilai p-value yang muncul pada distribusi ini, p-value eksponensial ini merupakan p-value yang terbesar dari yang lainnya, dan dapat kita lihat ML estimation of distribution parameternya itu bernilai 715,99997. Nah, kemudian kita masuk ke dalam soal, yaitu untuk mencari reliability masing-masing komponen, peluang kegagalan masing-masing komponen, reliability masing-masing komponen antara. Di sini ada keterangan X itu merupakan NRP terakhir, di mana pengurangan 2 NRP terakhir, yaitu NRP saya 2, jadi 2 dikurangi 0 hasilnya 2. Kita masuk ke dalam soal yang pertama. Reliability masing-masing komponen selama 12.000 jam itu dapat kita tuliskan PX kurang dari sama dengan 12.000 jam. Nah, ini dapat kita tuliskan 1 min E pangkat min lambda X, sehingga kita dapat ketahui nilai lambdanya ini dari sini tadi. Nah, kita masukkan nilai angkanya, kemudian kita lakukan perhitungan sehingga nilai E pangkat ini itu bernilai 0 dan nilai CDF-nya itu bernilai 1. Nah, ini merupakan perhitungan CDF ya. Jadi untuk reliability selama 12.000 jam itu 1 dikurangi nilai CDF-nya, p-value kegagalan ini, sehingga 0 bernilai 0. Untuk yang kedua, yaitu peluang kegagalan masing-masing komponen yang lebih dari 5.200 jam. Nah, untuk itu dapat kita tuliskan PX lebih dari 5.200. Nah, karena lebih dari, maka kita ubah terlebih dahulu menjadi 1 min PX kurang dari sama dengan 5.200. Nah, untuk PX kurang dari 5.200 ini dapat kita ubah sama seperti yang di atas ini rumusnya. Kita ubah seperti ini. Kita ganti X, nilai X-nya menjadi 5.200 dan kita lakukan perhitungan. Untuk perhitungannya nilai X ini sama dengan 0 juga. Jadi nilai peluang kegagalan masing-masing komponen yaitu 1 min 1 sama dengan 0. Yang ketiga, yaitu reliability masing-masing komponen antara 22.000 jam sampai dengan 32.000 jam. Nah, dapat kita tuliskan P 22.000 kurang dari X kurang dari sama dengan 32.000, sehingga dapat kita tuliskan PX kurang dari sama dengan 22.000 dikurangi PX kurang dari sama dengan 32.000, dimana telah kita ketahui rumus PX kurang dari 22.000 ini dapat kita ubah sama seperti yang di atas ini, sehingga X-nya dapat kita ubah menjadi 22.000 dan X-nya ini kita ubah 32.000. Jadi 1 bernilai 1 min 1.
karena nilai E ini dan ini itu bernilai 0. Jadi 1 min 1 itu sama dengan 0 untuk nilai CDF nya. Jadi reliability antara 22.000 jam sampai dengan 32.000 jam itu sama dengan 1 min 0 sama dengan 1. Nah, kemudian kita masuk ke data yang kedua, 7FA bin 11 111 ini kita lakukan copy data ke dalam Minitab sama yang data yang pertama tadi, dan kita cari nilai goodness of fit test dan ML estimate of distribution parameternya. Nah, setelah kita ketahui distribusi parameternya itu masuk ke dalam distribusi log normal, di mana nilai P value pada log normal ini bernilai terbesar dari P value yang lain. Nah, untuk estimasi distribusi parameternya, kita temukan dua estimasi distribusi parameter, yaitu location dan scale, di mana location ini sama halnya dengan main-nya, dan scale ini sama dengan standar deviasinya. Nah, kemudian kita masuk ke dalam soalnya. Untuk reliability selama 12.000 jam sama halnya soal yang tadi, yang atas yang pertama tadi. Untuk soal yang pertama yaitu reliability selama 12.000 jam, kita tuliskan sama yang tadi, Px kurang dari 12.000 jam. Nah, untuk perubahannya itu kita gunakan P ln X dikurangi mu per tau, itu sama dengan kurang dari sama dengan ln X-nya kita ubah menjadi 12.000, dan ini mainnya dan standar deviasinya kita masukkan, sehingga nilai P Z kurang dari sama dengan nilai ini, yaitu 3,38. Nah, untuk Z yang bernilai kurang dari sama dengan 3,38 dapat kita cari dari tabel ini, tabel Z. Nah, karena nilai tabel Z ini hanya sampai 3, maka nilai Z yang bernilai kurang dari 3,38 ini bernilai 1, sehingga CDF-nya itu bernilai 1. Jadi reliability selama 12 jam itu sama dengan 1 min 1 sama dengan 0. Kemudian soal yang kedua, peluang kegagalan lebih dari 5.200 jam itu Px lebih dari 5.200 sama dengan 1 min Px kurang dari sama dengan 5.200, dimana kita masukkan seperti halnya yang tadi, P ln X min per standar deviasinya, 1 min P, langsung ini sudah ketemu PZ kurang dari 1,34. Jangan lupa X-nya diganti 5.200 dan kita masukkan dan standar deviasinya dan bernilai 1,34. Kemudian kita cari nilai Z kurang dari sama dengan 1,34. Nah, di sini sudah kita temukan PZ yang bernilai 1,34 itu bernilai 0,910. Nah, untuk itu 1 dikurangi 0,910 itu bernilai 0,09. Jadi peluang kegagalan lebih dari 5.200 jam itu bernilai 0,09. Untuk soal yang ketiga, reliability antara 22.000 jam sampai dengan 32.000 jam itu dapat kita tuliskan menjadi P 22.000 jam kurang dari sama dengan X kurang dari sama dengan 32.000 jam. Sehingga kita dapat tuliskan ini untuk ln X-nya kita masukkan yang 32.000 jam terlebih dahulu dikurangi 22.000 jam terlebih dahulu, sehingga PZ yang 32.000 jam ini dapat kita ketahui 5,77 dan 22.000 jam ini 4,88. Yang tadi 3 maksimal 3, jadi nilai Z-nya ini 1, yang ini juga 1, jadi sama dengan 0 CDF-nya. Jadi reliability antara 22.000 jam sampai dengan 32.000 jam itu 1 dikurangi CDF-nya 0 sama dengan 1. Baik, terima kasih atas perhatiannya.